Pada series video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merestore backup WordPress kita di VPS CLI, dan pastikan teman-teman sebelum teman-teman melanjutkan video ini di VPS-nya sudah terinstall web server, Nginx ya, lalu database MySQL dan juga PHP-nya. Video ini dipersembahkan oleh NevaCloud. Dapatkan Cloud VPS dengan server hardware terbaru dan Intel Xeon atau AMD FPGA. Nikmati panel kontrol yang mudah dan intuitif serta aplikasi siap deploy. Teknologi kami memastikan performa optimal untuk semua kebutuhan bisnis dan pengembangan Anda. Bagi pengguna baru, gunakan referral code MIT Teknologi saat top up dan dapatkan langsung cashback sebesar Rp50.000. Oke, langsung aja kita praktek ya. Pertama kita buat dulu folder untuk menampung file websitenya. Di sini kita bisa bikin di dalam folder www ya. www kita bikin nama foldernya Durenhost Public HTML. Oke, kita copy, kita paste. Oke, kita sini sudah punya folder untuk menampung file backupnya, yaitu di partnya itu ada di var www.durenhost public HTML. Oke, setelah itu teman-teman silakan teman-teman copy atau teman-teman restore ya file backupnya, atau teman-teman upload file backupnya ke dalam directory folder di sini ya, di dalam www.durenhost. Jadi di dalam var www.durenhost. Oke, misalnya di sini kita sudah punya file websitenya ya, sudah kami upload sebelumnya. Lanjutnya teman-teman bisa upload juga file backup database-nya. Caranya klik kanan aja sini, klik kanan upload. Nah, di sini kita bisa masukkan DB backup web. Untuk aplikasinya ini kami pakai aplikasi namanya Moba Extreme ya. Ini aplikasi sangat lengkap dan bagus untuk pengguna Windows yang biasa pakai SSH. Kami sangat rekomendasikan menggunakan Moba Extreme ini. Oke, di sini kita sudah punya ada 3 file ya, ada backup web.zip, db backup web.sql dan juga folder public HTML. Nah, kita perlu pindahkan ya file backup web.zip ini, atau kita nanti ekstrak langsung aja filenya ke dalam folder public HTML. Nah, sebelumnya kita bikin dulu database-nya ya. Database untuk database web WordPress kita. Di sini kita bisa bikin namanya db web misalnya. WP nama user WordPress-nya kita kasih WP web. Ini password-nya kita kasih web24. Ini kita kasih haknya ke db web, database DB web untuk user WP web. Nah, jadi kita bikin database baru ya untuk file WordPress kita ini. Untuk WordPress yang kita restore ini kita bikin database baru dengan nama DB web. Usernya itu kita kasih WP web. Nah, nama passwordnya itu web24. Oke, kita bisa login dulu ya, login ke database-nya. MySQL -u root -p enter, masukin password rootnya ya. Oke, sini pastikan dulu database-nya yang mau teman-teman bikin nggak ada ya. Teman-teman bisa pakai command show database. Di sini ada db duren, durenhost, MySQL, performance schema, SCS dan WordPress. Nah, jadi yang database DB web ini belum ada ya. Nah, kita bisa copy aja ini, copy komennya, lalu kita enter di sini. Nah, oke, udah langsung terbuat ya. Kita bisa cek ya. So database. Nah, di sini udah ada nih nama database baru dengan nama DB web ya, sesuai dengan yang di sini kita bikin tadi DB web. Oke, berarti database-nya sudah kita bikin. Selanjutnya kita bisa install PHP-nya untuk menjalankan WordPress ya. Kalau belum ada silahkan teman-teman install PHP-nya. Nah, di sini udah terinstall semua ya. Lalu kita edit config PHP 82 fpm-nya. Ada beberapa poin yang perlu kita sesuaikan ya, seperti memory limit, upload max file size, post max size, dan maximal execution time. Nah, di sini kita cek memory limit. Untuk search-nya teman-teman tekan Ctrl W ya untuk search pencarian. Sini memory limitnya ada set 256. Upload max file size, upload max file size.
Di sini 64M, post max size-nya 64M, post max size 64, max execution time, max execution ini 30 ya, kita bisa naikkan ke 300 misalnya. Oke, kita simpan ya, kita tekan Ctrl X, Y, lalu Enter. Selanjutnya teman-teman bisa restart ya PHP 82 FPM-nya. Di sini kita pakai PHP 82. Nanti kalau teman-teman pakai 81, silakan teman-teman sesuaikan series PHP-nya ya. Versi PHP-nya silakan teman-teman sesuaikan. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke dalam folder webnya, var www.durenhost. Kita ls. Di sini ada backup web.zip. Nah, backup web.zip ini kita ekstrak isinya ke dalam folder public HTML. Nah, caranya kita bisa pakai unzip ya. Unzip kasih parameter D, baru kita kasih path ke direktorinya. Jadi kita bisa unzip. Nama filenya di sini backup web.zip ya, backup web.zip. Karena parameter D /public underscore HTML ya, gini ya. Nah, kita bisa unzip backup web.zip, kasih parameter D public HTML seperti ini. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini akan proses ekstrak ya isi file dari backup web.zip ke dalam folder public underscore HTML. Kita tunggu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Oke, di sini proses ekstrak sudah selesai ya. Kita bisa cek dipindah ke folder public HTML, cd public HTML. Kita ls. Nah, di sini ada folder baru ya, namanya cd public HTML ya. Kita bisa pindah lagi ke situ. ls. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah ada file WordPress ya. File WordPress kita di mana disimpan di dalam var www.durenhost public HTML. Kalau teman-teman perhatikan di sini public HTML-nya ada 2 ya. Nah, kita nggak mau ada 2 seperti ini, jadi kita mau pindahin seluruh isi file ini, seluruh isi filenya ke dalam var www.durenhost public HTML. Nah, caranya teman-teman bisa pakai move ya, move kasih bintang spasi /var www.durenhost /public HTML seperti ini, lalu kita enter. Jadi kita move kan dia ya seluruh filenya ke dalam var www.durenhost public HTML. Nah, selanjutnya kita bisa tekan ls ya, ketik ls untuk memastikan filenya sudah termove semua ya, atau sudah dipindahkan semua. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, isinya kosong. Lalu kita bisa cd titik-titik. Lalu kita remove ya file folder public HTML ini, rm public HTML. rm rf. Oke, kita ketik ls. Oke, di sini sudah nggak ada lagi ya folder public underscore HTML. Jadi pathnya itu var www.durenhost public HTML. Nah, selanjutnya kita lakukan import ya database-nya. Import database ke dalam database yang sudah kita buat. Nah, tadi kita udah buat ya nama database-nya itu wp web ya. WP Web, DB Web ya, nama DB-nya dan nama database-nya DB Web, usernya itu namanya WP Web. Nah, kita edit dulu di sini nano WP config.php ya. Nah, di sini WP config.php kita edit nama database-nya, kita sesuaikan ya, namanya DB Web. DB Web, usernya WP Web ya. WP Web, passwordnya itu web24 ya. Passwordnya web24. Web24. Oke, DB Web, nama username-nya WP Web, passwordnya itu web24. Oke. Selanjutnya kita simpan perubahannya dengan cara tekan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, di sini kita bisa cek ya, mastiin perubahannya sudah benar-benar berubah dengan cara cat wp-config.php. Nah, kita bisa cek di sini ya, DB usernya sudah WP Web, DB namanya DB Web, passwordnya web24. Oke, selanjutnya kita bisa
lakukan restore backupnya. Di sini kita sudah punya backup website ya, backup database website dengan nama dbbackupweb.sql. Nah, kita bisa restore ini ke dalam database yang kita gunakan tadi, yaitu dbweb ya. Nah, untuk ngerestornya teman-teman bisa pakai perintah ini ya, mysql dump-nya. Jadi kita bisa mysql min u root ya, min p nama database-nya ya. Tadi nama database-nya itu kita bikin dbweb ya, dbweb. Nah, sumber filenya itu dbbackupweb.sql seperti ini ya. Jadi kita import ke dalam file backup dbbackupweb.sql ini ke dalam database dbweb. Oke, lalu kita bisa enter. Sini kita masukin password MySQL root-nya ya. Kalau close. cd/var www durenhost. Oke, MySQL dump ya. Copy aja ini MySQL. dbweb ya. Di sini kita masukkan nama filenya itu db_backupweb.sql. Sini dbweb ya. Kita pastiin sini namanya dbweb. Oke, lalu kita enter. Teknologi 24 pagar. Oke, sini sudah masuk ya. Kita import database-nya. Kita bisa cek mysql min u root min p. Oke, kita bisa show database. Sini udah ada dbweb ya. Kita use dbweb, titik koma, enter. Lalu kita bisa cek tabelnya ya, show tables. Nah, di sini sudah ada nih. Udah ada tabel-tabelnya. Kita bisa select bintang from wp post ya. Nah, ini udah ada juga isinya ya. Testing. Oke, berarti kita udah selesai ya mengimport database-nya. Setelah kita mengimport database, kita perlu melakukan set permission ya untuk folder web server kita, website kita ya, dimana di folder durenhost ya, durenhost public html. Kita set aja permissionnya, kita copy, lalu kita paste di sini, lalu kita enter. Nanti kalau teman-teman itu part foldernya berbeda, di sini kan ada var www.durenhost ya, public html. Kalau teman-teman itu nanti isi file foldernya partnya berbeda, silakan teman-teman sesuaikan, misalnya /var/www/nama domainnya /public html gitu. Oke, kita tunggu nih prosesnya ya, proses set permissionnya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah kita set permissionnya, kita perlu bikin ya virtual host untuk domainnya. Kita beralih ke cd etc nginx set available. Sini kita bikin satu virtual host namanya durenhost ya. Kita bikin touch durenhost, lalu kita nano durenhost. Nah, dalam durenhost ini kita kopikan blok server ini ya, blok config servernya. Untuk di sini poin pentingnya di sini ya, di bagian server name sama root foldernya itu silakan teman-teman sesuaikan dengan path lokasi folder websitenya. Nah, untuk di sini server name ini silakan teman-teman sesuaikan dengan nama domainnya. Di sini kita pakai domain durenhost.net ya. Kita bisa copy aja ini, copy sampai sini. Oke, kita klik kanan copy. Nanti scriptnya ada di apa ya? Ada di deskripsi juga. Silakan teman-teman copy nanti ya, tinggal copy paste saja. Oke, di sini di blok server, server name durenhost.net, www.durenhost.net,
lokasi foldernya var www.domainhost.net public HTML ya, index.php.html. Oke, silakan teman-teman tekan Ctrl X, Y dan Enter. Setelah teman-teman bikin satu file domain host ya di dalam folder set variable-nya, teman-teman bikin symbolic link. Teman-teman bisa copy aja ini symbolic link. Nanti teman-teman sesuaikan aja, kalau nama file virtual host teman-teman itu berbeda, silakan teman-teman ganti aja ya, sesuaikan namanya. Copy ke kanan, lalu enter ya. Oke, sini kita udah bikin symbolic linknya. Kita bisa uji coba ya konfigurasinya dengan Nginx script T. Pastikan di sini outputnya itu oke sama successful ya. Kalau masih ada error, teman-teman perbaiki dulu. Oke, selanjutnya kita reload Nginx-nya. Oke, setelah kita reload, kita perlu melakukan allow ya, Nginx full ya. Karena kita mau pakai SSL HTTPS, maka kita masukkan Nginx full-nya di firewall. UWV allow Nginx full, lalu enter. Oke, kita bisa reload Nginx firewall-nya ya. UWV reload, baru kita bisa cek lagi dengan UWV status. Pastikan di sini Nginx full-nya udah masuk ya. Oke. Selanjutnya kita bisa install chatbot ya. Chatbot ini untuk SSL. Oke, di sini sudah terinstall ya katanya. Nanti kalau belum terinstall, silakan teman-teman jalankan apt install python 3 chatbot Nginx. Oke, lalu kita masukkan SSL-nya ya. Nanti di sini untuk emailnya, silakan teman-teman sesuaikan emailnya. Lalu dengan nama domainnya, silakan teman-teman sesuaikan nama domainnya. Oke, kita copy, kita paste di sini, kita enter. Di sini kita bisa what you like to do, kita bisa attempt to reinstall this existing ya. Kita pilih nomor 1 aja ya. Karena sebelumnya di sini sudah ada ya, jadi kita attempt to reinstall aja. Oke, sudah masuk ya, sudah enable. Selanjutnya kita bisa cek ya verifikasi, pastikan nanti di sini pada saat verifikasi SSL-nya tidak ada error ya. Kita bisa pakai command chatbot renew dry run. Pastikan pada saat simulasi renew ini dia semuanya sukses ya, nggak ada error. Kalau ada error berarti ada masalah di SSL teman-teman. Harus teman-teman perbaiki dulu ya. Karena kalau nanti teman-teman cuekin, renew-nya nggak berjalan, otomatis renew-nya nggak berjalan. Kenapa? Kalau kita pakai chatbot ini kan ada batasan ya SSL-nya. Kalau SSL berbayar tuh juga ada batasan ya, sekitar 1 tahun ya. Kalau yang Let Encrypt ini lebih pendek ya, dia bisa 30 hari aja, 30 sampai 60 hari ya. Oke, kita tunggu ya prosesnya. Oke, di sini proses renew-nya berhasil ya. Jadi kalau nanti SSL-nya habis, otomatis renew-nya berjalan dengan normal ya, nggak ada masalah. Langkah terakhir teman-teman bisa restart aja Nginx-nya ya, sistem CTL restart Nginx. Oke, selanjutnya kita coba akses ya website domain host-nya, pastikan semua bisa diakses. Oke, sini websitenya sudah bisa diakses. Di sini juga postingan-postingan yang lama ya, yang 8 November juga udah masuk nih. Ini postingan saya udah muncul ya. Oke, nggak ada masalah ya, proses backup dan proses restore WordPress kita berjalan dengan normal di VPS baru, nggak ada masalah dan semuanya berjalan dengan sesuai harapan kita ya. Oke, demikian ya video series cara restore manual backup WordPress kita.